Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya yang diluangkan hari ini. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putunita Yuliana Wedayanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, Bali. Baik Bapak Ibu, seperti apa yang sudah saya tampilkan di depan tentang budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kalimat budaya positif? Kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apakah terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Terlintas? Iya. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang budaya positif. Konsep inti daripada budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi budaya positif itu intinya mencakup tentang konsep-konsep seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan saja ke pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini artinya menuntun kita sebagai guru atau merubah budaya kita sebagai guru dari pembelajaran yang berpusat kepada guru ke pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang mementingkan kebutuhan belajar yang berbeda dari peserta didik. Seperti itu, dengan tujuan untuk mewujudkan peserta didik memiliki dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di depan sudah ditampilkan dimensi dari profil pelajar Pancasila sendiri. Itu terdiri dari berkebinekaan global, ya, kemudian ada kreatif, kemudian kritis, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dari apa yang kita laksanakan sehari-hari, ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi miskonsepsi teori kontrol itu seperti misalnya ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya sebagai seorang guru kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap murid kita. Jadi apa yang kita lakukan selama ini hanya sebuah ilusi Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu mau dia berubah itu tergantung dari faktor yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi guru itu tidak bisa merubah siswa seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apalagi ini Bapak Ibu ya, tentang kritikan terhadap siswa. Ini justru nanti akan membuat siswa merasa rendah diri ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi kalau kita sebagai guru berusaha memaksa murid, memang murid itu mau melakukan apa yang kita inginkan, cuman hanya sebatas pada saat itu saja. Jadi tidak bersifat berkesinambungan, sehingga motivasinya itu berasal dari luar Bapak Ibu, dari luar dirinya anak-anak. Nah, paradigma baru ini mengajarkan bagaimana kita merubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Jadi pada stimulus respon kita berasaskan dengan realitas atau kebutuhan kita sendiri, sedangkan pada teori kontrol itu berdasarkan realitas atau kebutuhan yang berbeda. Kemudian stimulus respon menganggap semua orang memiliki hal yang sama. Namun pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini untuk stimulus respon. Jadi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang diinginkan saat ini. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada. Jadi tergantung orang itu sendiri atau tergantung anak itu sendiri. Maka ketika anak itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, di awal kita sebenarnya menanyakan tujuan mereka melakukan itu seperti apa, gitu. Karena setiap tujuan orang, setiap hal yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan tersendiri. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Jadi saya tidak akan bisa mengontrol Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Mau ke mana arah yang akan saya perbuat, begitu. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada satu rujukan gagal. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon juga terdapat model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi pada teori kontrol itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi semuanya menang. Seperti itu Bapak Ibu B. Sekarang kita menginjak ke budaya positif yang selanjutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini bertujuan untuk mewujudkan anak yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi untuk merubah perilaku anak-anak ke arah yang lebih baik, motivasi yang kita lakukan itu supaya muncul dari diri anak itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, jadi contoh nilai kebajikan yang ada dalam suatu institusi atau organisasi terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi dari profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dimensi ini yang harus kita wujudkan pada
diri peserta didik saat ini, Bapak Ibu. Kemudian ada nilai kebijakan IBO Primary Years Program. Di sini nilai atau dimensi yang terkandung di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup yang lebih sering dikenal dengan life skill, Bapak Ibu. Dimensi yang terdapat dalam life skill ini adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi seperti itu nilai-nilai kebijakan yang ada di institusional atau sebuah organisasi, Bapak Ibu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi itu apapun yang ingin kita inginkan atau yang ingin kita dapatkan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang selanjutnya, budaya positif selanjutnya yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam proses hidup manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi semua orang pasti memiliki kebutuhan ini. Ya, bagaimana mereka mampu melangsungkan kehidupannya. Nah, seperti apa misalnya contohnya bertahan hidup itu seperti misalnya kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Jadi itu kebutuhan yang utama dalam hidup. Yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya seperti rasa diterima dalam lingkungan, dipedulikan, kemudian bisa berbagi, bisa bekerja sama dalam kelompok, menjadi bagian dari kelompok. Seperti itu. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini penting sekali. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan penguasaan. Seperti contoh harga diri. Ya, setiap orang pasti ingin mempunyai harga diri masing-masing. Kemudian keinginan untuk dianggap. Kemudian penguasaan akan memimpin. Jadi memimpin itu pasti ada dalam diri setiap orang, setiap individu. Bukan berarti pemimpin itu harus menjadi kepala begitu, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ingin memimpinnya itu misalnya kita ingin mendominasi suatu kegiatan, misalnya seperti itu. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Jadi seperti itu kebutuhan, contoh kebutuhan akan penguasaan. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan. Jadi dalam hidup kita juga perlu kebebasan. Setiap orang yang merasa dirinya tertekan berarti kebutuhan ini yang tidak terpenuhi nanti dalam hidupnya. Dan ini penting sekali Bapak Ibu, ketika kita sudah merasa bebas, segala ide-ide, kemudian tingkah laku yang nanti kita lakukan cenderung ke hal-hal yang positif, Bapak Ibu ya. Nah, unsur dari kebebasan ini seperti misalnya mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi itu sebuah kebebasan juga ketika kita ingin ke kiri tapi diperintahkan untuk ke kanan, berarti ibu bapak sudah tidak kebutuhan
Yang selanjutnya kebutuhan dasar akan kesenangan. Ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi kebutuhan dasar akan kesenangan itu seperti misalnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi merasa senang itu penting sekali Bapak Ibu, sehingga kalau kita sudah merasa senang, apapun yang kita lakukan itu bisa dilakukan dengan baik Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ya. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri individu tersebut atau orang tersebut. Nah, contoh daripada motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, biasanya ketika orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, saya mau bangun pagi-pagi takut nanti dihukum sama guru kalau terlambat. Nah, itu sudah termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, misalkan saya belajar biar nanti dapat juara 1, nanti kalau dapat juara 1 pasti diumumkan pada saat kenaikan kelas. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Nah, yang masuk dalam motivasi intrinsik itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang diharapkan sekali bisa dibangun kepada peserta didik kita nantinya adalah ini Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Karena apa? Motivasi intrinsik ini bersumber dari diri individu atau orang tersebut. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan, dia akan konstan melakukan sesuatu yang mereka mau. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena saya takut teman hadiah dari ibu guru gitu misalnya. Saya lebih mau datang pagi-pagi supaya tidak dihukum. Nah, jadi itu tentang motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ya, ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketiganya ini bedanya di mana begitu? Nah, ketika kita memberikan hukuman kepada seseorang, apalagi kepada murid, nah, hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Artinya murid tidak tahu apa yang dia dapatkan ketika dia terlambat datang ke sekolah. Itu misalnya Bapak Ibu. Nah, tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya nanti. Itu hukuman. Bersifat satu arah. Ini kalau hukuman, kemudian biasanya hukuman ini pasti berupa hukuman fisik dan psikis. Misalkan kamu terlambat datang hari ini, silakan lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Ya. Kemudian konsekuensi. Nah, meskipun konsekuensi ini bersifat terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan, namun konsekuensi ini tetap saja membuat perasaan murid tidak nyaman, Bapak Ibu. Jadi itu bedanya. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi memonitor murid itu maksudnya seperti ini. Kamu buang sampah sembarangan, berarti kamu dapat hukuman hari ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang dilanggar oleh siswa mendapat konsekuensi seperti itu. Nah, tetap saja ini membuat murid kita nantinya merasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian restitusi. Nah, restitusi
restitusi ini adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi ketika murid, tujuan kita di awal sebagai guru ketika ada siswa kita yang melanggar kesepakatan atau aturan, tujuannya di awal kan ingin merubah murid itu supaya menjadi lebih baik, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, namun pada kenyataannya kita seringkali melakukan ini hukuman, kadang-kadang konsekuensi, kan seperti itu. Nah, sekarang dengan restitusi ini Bapak Ibu bisa merubah perilaku atau sikap murid yang bersalah tadi atau melanggar aturan yang ada di sekolah atau melanggar kesepakatan yang mereka buat. Jadi restitusi ini lebih kepada memperbaiki kesalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dialami seperti itu. Jadi solusinya itu biasanya dari siswa yang bersangkutan. Seperti tadi ada siswa yang bukunya panjang, kalau kita misalnya hukum Bapak Ibu, nah ini tidak akan muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau menggunakan restitusi, kita tanyakan kepada anak itu sendiri kesalahan kamu apa atau keyakinan apa yang kamu langgar hari ini. Misalnya buku saya panjang, Bapak Bu, gitu misalnya. Kemudian kalau bukumu panjang, apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Biarkan anak sendiri yang mencari solusinya. Oh, dipotong Bu, gitu. Kita tinggal mengarahkan kapan dipotong bukunya. Terus kapan kamu harus bukunya sudah bersih, gitu, seperti itu. Jadi anak sendiri yang mencari solusinya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru kita harus menguasai atau mengetahui 5 posisi kontrol ini. Di antaranya ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajerial. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, kita pelajari satu persatu Bapak Ibu supaya lebih paham. Jadi di sini saya tampilkan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Nah, kasus yang saya angkat pada hari ini yaitu murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada murid yang tidak menggunakan atribut pada saat upacara bendera. Nah, ketika kita menerapkan 5 posisi kontrol guru ini, ya, ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu, sebagai penghukum apa yang dilakukan? Nah, seperti itu. Nah, yang di sini yang saya contohkan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Oh, karena kamu hari ini tidak menggunakan atribut lengkap, jadi hukum kamu hormat bendera selama 1 jam. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ibu bapak guru mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, jadi hal yang bapak ibu bisa lakukan, berapa kali bapak dan ibu memberitahu kamu selalu saja melakukan hal yang sama. Nah, itu misalkan berapa kali ibu sudah ngasih tahu kamu tetap aja seperti ini. Nah, itu. Nah, pertanyaan itu akan membuat anak merasa bersalah dia, anak tersebut. Kemudian posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengambil posisi kontrol sebagai teman, Bapak Ibu bisa melakukan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Itu. Tolong bantu Bapak dan Ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Gitu. Itu posisi kontrol Bapak Ibu sebagai teman. Barangkali Bapak Ibu pernah melakukan ini.
Pasti dalam baru 3 kali saya menyampaikan 5 posisi kontrol ini, pasti Bapak Ibu sudah terbersih di pikiran, oh saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, pasti seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, apa yang dilakukan ketika guru mengambil posisi sebagai pemantau? Jadi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, 5 posisi kontrol guru sebagai manajerial. Jika Bapak Ibu mengambil kontrol manajerial, hal yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tanyakan kepada anak. Kemudian setelah itu, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi seperti itu. Itu di posisi kontrol guru sebagai manajerial. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang direkomendasi Bapak Ibu yang nomor 5. Itu yang nomor 5. Jadi Ibu Bapak Guru mengambil posisi kontrol sebagai manajerial. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi, bahwa anak itu akan mengetahui kesalahannya, kemudian mencari solusi sendiri atas kesalahannya, seperti itu. Ya. Jadi yang nomor 1 sampai 4 ini masih menimbulkan ketidaknyamanan Bapak Ibu dalam diri siswa, seperti itu. Kalau yang di manajerial ini tidak, karena apa? Anak itu mengenali sendiri kesalahannya, kemudian mencari solusi atas kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada kuis Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Ini kuisnya begini. Tadi kita sudah pelajari tentang 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, kemudian teman, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada pemantau, dan yang terakhir ada manajerial. Yang pertama Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, betul sekali, pembuat rasa bersalah. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajerial, ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Posisi teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu Bapak Ibu? Pemantau. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, itu ya. Nah, jawabannya ada di sini. Mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Ya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam kalimat positif. Maksudnya kalimat positif itu seperti ini. Kalau peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tapi kalau keyakinan kelas, buanglah sampah di tempat sampah. Seperti itu. Jadi perintahnya itu tepat, itu Bapak Ibu ya. Di mana buang sampah? Kalau buanglah sampah pada tempatnya. Bisa saja anak-anak tidak tahu karena tidak mengetahui, mungkin dari rumahnya, mungkin di kebiasaan di rumahnya buang sampahnya sembarangan di mana aja, di sungai atau di mana gitu. Jadi dengan kalimat positif itu anak-anak jadi pas tahu mengenal, oh di tempat sampah membuang sampah. Jadi seperti itu. Jumlahnya sedikit untuk memudahkan mengingat. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas, jangan terlalu banyak keyakinan kelasnya. Apalagi untuk kita di SD Bapak Ibu
Kemudian sesuai kondisi kelas. Jadi kenapa sesuai dengan kondisi kelas? Karena memang dibuat di kelas itu, anak-anak yang di kelas itu yang membuat seperti itu, bukan anak yang misalnya buat keyakinannya di kelas 6 gitu. Jadi yang kondisi di kelas 6 itu seperti itu. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Yang menjadi warga kelas itu wali kelas, kemudian murid-murid yang ada di kelas itu. Seperti itu. Yang terakhir ada segitiga restitusi, Pak. Ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog antara guru dengan murid, ya. Kemudian agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinannya itu, maka strategi yang kita lakukan adalah dengan menggunakan ini, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, apa saja komponen dari segitiga restitusi? Yang pertama ada menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitas anak dengan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak-anak yang misalnya melakukan pelanggaran terhadap keyakinan itu, Bapak Ibu bisa memberikan pernyataan seperti tidak apa-apa nak, berbuat salah itu wajar. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak guru juga pernah melakukan hal yang sama. Itu proses-proses dari menstabilkan identitas, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Kemudian bapak ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu. Itu pernyataan-pernyataan yang terkait dengan menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu identitas anak-anak, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti apa validasi tindakan yang salah itu? Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi, setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang pasti ada tujuannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan pada validasi tindakan yang salah ini, pada tahap ini? Nah, yang bisa Ibu lakukan seperti misalnya membuat pertanyaan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Itu validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Ibu berterima kasih sekali. Nah, seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, misalnya kalau ini biasanya kejadian kalau ada siswa yang pekerjaannya dicontek oleh teman, gitu biasanya. Nah, itu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya, gitu. Seperti itu. Jadi itu pada tahap validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, tahap yang ketiga dari segitiga restitusi itu ada menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, pernyataan yang dilakukan itu bisa, apa keyakinan kelas kita? Tanyakan. Ya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu?
Misalnya, Bu, ini ribut Bu, gitu misalnya ya. Oh, makanya saya marah karena dia ribut, gitu. Nah, bisa ditanyakan seperti apa gambaran kelas yang ideal untuk kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu. Ya Bapak Ibu, jadi itu pernyataan-pernyataan yang bisa kita sampaikan ke anak-anak pada tahap menanyakan keyakinan. Berikut ini contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Jadi kamu seperti ini ya. Nah, ini penting ibu dengar dan dilakukan ketua kelas, katanya kamu bertemu dengan Dika ya. Kamu bisa Dika terus menerima mencoret kerjaan saya, bukannya hanya PR, tugas juga sering dicoret. Oh iya, menurut ibu wajar ya kalau kamu marah dan kesal. Kalau ibu pun jadi kamu, mungkin ibu akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah Bapak Ibu tahapnya ya. Oh seperti itu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya Bu, saya sudah susah-susah membuat tugas, dia semuanya saja meminta saya. Tidak mau berusaha sendiri. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah. Karena tidak ada pekerjaan kamu dicontoh begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi daripada itu. Misalkan dengan cara menjemput atau menjaga alatnya. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai membuka meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti ini Bapak Ibu pada tahap ketiga dari restitusi. Sesuai. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lalui? Saya menghormati aturan teman. Nah, menurut kamu menghormati anak-anak itu penting atau tidak? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Sedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amal saya untuk ada proses saya akan melaporkan pada guru maupun atau wali kelas. Tidak, benar sekali ini tindakan yang kamu lakukan dan solusi yang kamu ambil dari kesalahan kamu sudah tepat. Nah, sekarang bisa belajar sama teman-teman lagi. Kesini. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga keadaan kalian semuanya sehat dan bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik ya. Jadi hari ini Ibu akan ajarkan anak-anak atau kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat atau kita membuat aturan di kelas ya. Kemudian aturan itu nanti akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti harus anak-anak patuhi, ikuti, gitu ya. Anak-anak laksanakan karena yang membuatnya adalah anak-anak sendiri, ya. Jadi seperti itu. Nah, di awal kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada di kelas. Aturan yang ingin anak-anak buat di kelas ini. Tujuannya apa? Supaya tercipta keamanan, ketertiban dan rasa nyaman serta kemandirian anak-anak. Ya, mandiri dalam hal anak-anak mengikuti atau mematuhi keyakinan yang anak-anak buat. Jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas.
anak-anak tulis di kertas ini ya, tulis di kertas ini peraturan apa yang ingin anak-anak terapkan di kelas ya. Bagikan belakang, bagi-bagi ya, bagi-bagi ke belakang. Boleh warna merah kertasnya, boleh bagikan satu-satu ya. Bagikan ya. Ini ada satu aja. Masih kurang? Satu saja, sisanya bisa anak-anak taruh ya. Silakan tulis peraturan apa yang anak-anak inginkan berlaku di kelas ini. Ya, peraturan apa? Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Satu saja. Silakan anak-anak buat. Boleh isi nama. Iya. Sudah anak-anak, kalau sudah silakan ditempel. Masing-masing anak menempel ke depan, silakan. Ya, sini. Tempel di sini. Ya, terus siapa lagi? Ya, bisa. Siapa lagi? Ayo. Ya, silakan kalau sudah tempel aja. Tidak apa-apa. Ya, siapa lagi? Ayo. Duluan. Ya, sudah anak-anak. Jadi ini peraturan kelas yang sudah anak-anak buat, ya, yang sudah anak-anak buat. Nah, sekarang Ibu akan bacakan satu persatu dan memilahnya. Ya, mungkin dari anak-anak ada yang
aturan yang dibuat itu sama. Misalnya si Murad itu sama aturannya dengan si Uming gitu misalnya ya. Nanti kita jadikan satu saja. Ya boleh, silakan. Ya, ya. Nah, sekarang peraturannya Ibu bacakan. Ada peraturan yang ada, tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Kemudian harus menjaga kebersihan kelas. Ada harus disiplin mendengarkan guru yang sedang berbicara. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini sama ya. Bisa taruh di sini. Nah, itu taruh di sini. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Ada nggak yang sama tadi? Harus menjaga kebersihan, harus disiplin dengan berbicara. Ini belum ada. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sama ya? Sama. Kita kumpulkan jadi satu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sama. Ini juga ya. Sama. Ini ada tidak makan di dalam kelas. Tadi ada katanya tidak makan. Nah, ini yang pertama. Sama, tidak makan di dalam kelas. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini ada. Ya. Ini juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, di sini kita kumpulin dulu ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, sama juga di sini. Harus berpakaian yang rapi ya. Mematuhi apa yang guru katakan saat jam pelajaran. Disiplin mendengarkan guru yang sedang mirip ya. Ya, sama dengan ini. Kemudian setiap ada sampah di kelas diambil walaupun bukan kita yang punya. Ini sama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kan sama ya? Sama. Kemudian tidak boleh menyembunyikan kertas di kolong meja. Ini sama dengan tidak membuang. Iya. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Ya, lebih banyak ini berarti ya. Tidak boleh bermain di kelas. Harus menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Ya, beda. Dilarang ribut di kelas saat jam pelajaran. Ya. Kemudian ini tidak boleh nakal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini juga. Dan ini ada tidak boleh nakal katanya. Ya, berarti ada dua itu yang tidak boleh nakal. Kemudian harus sopan dengan guru. Ya, harus disiplin mendengarkan. Nih, sopan dengan guru. Tidak boleh mencoret bangku. Tidak boleh mencoret bangku bagian dari apa itu? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak boleh mencoret-coret bangku sama. Nah, anak-anak, kita sudah kelompokkan peraturan-peraturan yang anak-anak buat. Mulai dari tidak makan di dalam kelas, tidak boleh mencoret-coret bangku, kemudian harus disiplin mendengarkan guru yang sedang berbicara, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini hampir mirip dengan ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Ini dengan ini. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian harus berpakaian rapi ketika ke sekolah. Tidak boleh bermain di kelas.
Kemudian dilarang ribut di kelas saat jam pelajaran. Nah, ini adalah bentuk-bentuk peraturan, ya, bentuk peraturan yang anak-anak sudah buat dan sepakati di kelas. Cuman ketika hari ini Ibu akan ajarkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Apa bedanya, Bu? Kenapa tidak ini peraturan? Kenapa harus keyakinan? Ya, keyakinan kelas itu nanti sifatnya itu tidak ada hukuman anak-anak, tidak ada hukuman. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya nanti lebih cenderung mengajarkan ke anak-anak bagaimana anak-anak merubah, ya, merubah tingkah laku yang negatif ke tingkah laku yang positif dari anak-anak, ya. Nah, sekarang peraturan ini kan masih menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu maksudnya begini, ada kata tidak kan? Tidak boleh kan begitu. Nah, ketika anak-anak membuat keyakinan kelas, ya, kata-kata negatif itu harus hilang anak-anak. Gitu ya, harus hilang, jadi dirubah supaya tidak ada lagi kata tidaknya. Gitu. Paham anak-anak? Contoh, satu contoh misalnya tidak boleh makan di kelas. Kan masih ada kata tidaknya. Kalau anak-anak membuat keyakinan kelas, berarti dihilangkan tidaknya. Menjadi kalimatnya seperti apa? Bukan boleh makan di kelas. Dirubah kalimatnya menjadi makan di luar kelas ketika jam istirahat itu. Jadi anak-anak melakukan kegiatan itu di luar kelas ketika jam istirahat. Itulah kalimat keyakinannya. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita buat keyakinannya. Ya, jadi anak-anak kembali kita buat keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif. Ya, ini sudah ada. Masih? Siapa yang masih tadi? Dibagi. Sudah? Itu sudah? Satu-satu ya, satu-satu kita buat. Tidak boleh makan di kelas. Ya, kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Jadinya seperti makan di luar kelas. Itu jadinya, ya. Ya, satu orang aja dulu makan di luar kelas. Silakan dibuat. Kemudian tidak boleh mencoret-coret di bangku. Berarti tidak boleh mencoret-coret di bangku. Berarti kalau dirubah menjadi kalimat positif seperti apa? Menjaga kebersihan di kelas. Ya, menjaga kebersihan di kelas. Seperti itu. Ya, tempel di sini. Keyakinannya. Di luar kelas ya. Yang kedua tadi menjaga kebersihan kelas dan gitu ya. Silakan yang sudah tempel. Sama dengan ini berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti buang sampah pada tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya boleh. Buang sampah pada tempatnya. Iya, makan di luar kelas.
Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, tempel murah di sini. Kemudian peraturan yang berikutnya, harus disiplin mendengarkan guru yang sedang berbicara. Harus disiplin. Kalau ini harus disiplin, berarti kalimat positifnya menghormati guru yang sedang Berbicara. atau menghormati orang lain yang sedang Berbicara. ya tulis. Nah. Yang ini harus berpakaian rapi ke sekolah, berarti menggunakan pakaian yang rapi ketika di sekolah. Tulis itu, menggunakan pakaian yang rapi ketika di sekolah. Dilarang ribut di kelas saat jam pelajaran. Dilarang. Kalimatnya negatif supaya jadi kalimat positif. Menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Ya, silakan buat itu. Masih sisa kertasnya, kalau masih dibuat. Sudah? Yang ini sudah? Dilarang ribut di kelas saat jam pelajaran. Ada yang sudah membuat ini? Harus menjaga keamanan dan ketertiban di kelas. Sudah? Ada yang membuat? Silakan ditempel. Tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Kalau dirubah kalimat positifnya, bermain di luar kelas pada jam istirahat. Sudah anak-anak? Berarti keyakinan kelas nah ini keyakinan kelasnya ya, yang sudah anak-anak sepakati ya, boleh, Umi. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat sendiri, ya. Jadi yang mematuhi siapa? Yang mematuhi keyakinan ini siapa? Ya, anak-anak sendiri, ya. Nah, sekarang Ibu bacakan. Makan di luar kelas. Ya, yang pertama makan di luar kelas, ya. Makan di luar kelas ini siapa yang harus mematuhi? Murid atau guru? Guru bisa tidak mematuhi itu? Ya, jadi peraturan ini bisa dipatuhi oleh guru dan murid. Murid tidak boleh makan di kelas, guru pun tidak boleh makan di kelas. Jadi itu aturannya. Kemudian makan di luar kelas sama membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang harus mematuhi peraturan ini? Murid dan guru. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya sama, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas.
menjaga kebersihan kelas. Siapa yang harus mematuhi ini? Murid, ya. Kemudian ini sama menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Boleh main di luar kelas saat jam istirahat, berarti bermain di luar kelas. Kelas pada saat apa ini? Pada saat pembelajaran atau di luar jam pembelajaran atau pada saat istirahat? Nah, pada saat istirahat, jam istirahat ya. Ya. Kemudian makan di luar kelas sudah ya. Makan di luar kelas sudah. Kemudian menghormati guru. Menghormati guru, siapa yang harus melakukan ini? Kemudian menghormati guru juga. Bermain di luar kelas pada jam istirahat sudah. Ya, sudah. Menghormati guru, ya. Menghormati guru, sudah. Menghormati orang yang sedang berbicara, ya ini. Menghormati orang yang sedang berbicara. Menggunakan pakaian yang rapi. Ini siapa yang harus melakukan ini? Mematuhi ini. Menghormati orang yang sedang berbicara, murid dan guru. Ya, murid juga harus begitu, guru juga. Ya, tidak boleh kita ketika ada orang berbicara kita langsung menyelanya. Ya, hormati kalau ada yang berbicara, dengarkan dulu baik-baik. Ya, kalau ada hal yang ingin disampaikan nanti setelah mereka berbicara baru kita sambung berbicara. Ya. Kemudian menggunakan pakaian rapi. Menggunakan pakaian rapi, siapa ini yang harus menggunakan pakaian rapi? Murid dan guru. Ya, jadi semua warga sekolah harus menggunakan pakaian yang rapi ketika berada di kelas maupun di luar kelas, karena kita berada di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian bermain di luar kelas saat jam istirahat sudah, menggunakan pakaian rapi juga sudah, menjaga keamanan dan ketertiban kelas sudah, menjaga kebersihan, bermain di kelas, menjaga keamanan kelas ya. Ini juga menjaga keamanan dan ketertiban. Ini bermain di luar kelas pada saat istirahat. Ya, lagi satu, menjaga keamanan dan jadi ada berapa keyakinan yang sudah anak-anak buat sendiri? Ada 8 keyakinan yang sudah anak-anak buat sendiri. Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang harus anak-anak patuhi. Ya, apabila anak-anak melanggar ini tentu akan ada sanksinya, konsekuensinya, gitu ya. Coba kita baca bersama-sama keyakinan apa yang sudah anak-anak buat. Yang pertama, makan di luar kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keempat, bermain di luar kelas pada saat jam istirahat.
itu keyakinan yang sudah kita buat hari ini anak-anak ya. Bagaimana perasaan anak-anak? Anak-anak senang? Jadi kalau anak-anak senang dengan kegiatan hari ini, Ibu berharap anak-anak nanti bisa mematuhi ya keyakinan-keyakinan yang sudah anak-anak buat. Ya, nanti selanjutnya keyakinan ini akan Ibu buatkan dalam bentuk kertas ya. Nanti Ibu tempel, silakan anak-anak baca setiap hari agar anak-anak ingat keyakinan apa yang sudah anak-anak buat sendiri. Seperti itu. Ya. Sudah paham anak-anak? Sudah mengerti? Baik, untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri kegiatan, Ibu akan ajak anak-anak memulai breaking supaya anak-anak tetap semangat ya. Jadi begini, kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Ya, selamat sore tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Kalau Ibu bilang selamat malam, yes, gitu ya. Bisa anak-anak? Bisa. Coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Yes. Ya, kita cobakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya baik Bapak Ibu, jadi seperti itu proses bagaimana kita nanti melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian ini adalah akhir Bapak Ibu ya, di akhir kegiatan kita hari ini ya, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini guru itu berfungsi sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam menuntun murid-murid di kelas. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah di